Halo Sobat Merpati Kencana, kembali lagi bersama saya di channel Merpati Kencana ya. Jadi pada video kali ini saya mau membahas sebuah problem atau masalah yang bisa saja dihadapi oleh kita ya. Oleh kita semua para pemain burung merpati ya, khususnya burung merpati kolong teman-teman ya. Jadi sewaktu kita melatih burung merpati, ada waktu-waktu tertentu ya. Mungkin salah satu dari burung merpati kita itu akhirnya suka hinggap. Waktu diterbangin hinggap di pohon, diterbangin hinggap di atas genteng ya. Nah, kira-kira bagaimana cara mengatasi burung yang suka hinggap atau mencelok, teman-teman ya? Nah, sebelum kita bahas mengenai cara mengatasi burung merpati yang suka mencelok, alangkah lebih baik kita coba cari tahu dulu ya, faktor yang menyebabkan burung merpati kita itu suka mencelok, teman-teman ya. Jadi menurut pengalaman saya, ada beberapa faktor yang bisa saja menyebabkan burung kita punya kebiasaan suka mencelok, teman-teman. Pertama, mungkin burungnya lagi dalam kondisi tidak fit ya, atau tidak sehat ya. Nah, yang kedua, mungkin burungnya juga lagi dalam keadaan kurang giring, teman-teman, atau bahkan tidak giring sama sekali. Kalau teman-teman masih mempunyai kebiasaan memainkan burung merpati, melatih burung merpati dalam keadaan kurang giring, ya sebaiknya teman-teman diusahakan untuk tidak melakukan hal itu lagi, karena itu bisa menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan burung merpati kita jadi mencelok, teman-teman ya. Yang ketiga ya, yaitu karena faktor trauma, teman-teman. Mungkin burung merpati kita pernah cedera parah. Nah, ini biasa saja. Nah, hal ini bisa terjadi kepada burung-burung yang over CC, teman-teman ya. Maka kalau teman-teman mempunyai burung merpati yang CC-nya besar, ya usahakan melatihnya juga harus sabar-sabar, teman-teman ya. Jangan terburu-buru, karena burungnya mainnya enak, turunnya enak, teman-teman jadi kurang memperhatikan. Burungnya cedera karena sudah sakit, ya. Teman-teman tidak memperhatikan, tidak diobati, malah teman-teman latih terus, akhirnya burungnya jadi tidak mau terbang, jadi hinggap di pohon, hinggap di atas genteng, dan berbagai media lain. Nah, selain faktor cedera, burung merpati juga bisa trauma karena mungkin dikejar oleh predator-predator langit ya, teman-teman. Seperti kita ketahui, sewaktu kita melatih di beberapa lapak tertentu, seringkali ada alap-alap, ada elang ya. Nah, burung merpati itu sangat takut ya sewaktu berjumpa dengan alap-alap ataupun elang ya, teman-teman. Nah, biasanya sewaktu dikejar elang, burung itu sekali hinggap, nyungsep, sembunyi di pohon, seterusnya akan hinggap karena trauma. Jadi kita perlu coba untuk latih ulang lagi burung yang seperti itu, teman-teman. Nah, lalu yang keempat adalah karena faktor tenaga dan kebiasaan. Jadi sewaktu kita melatih burung merpati, karena kita lihat burungnya itu dilepas jarak sekian pulang, dimajukan lagi ke jarak sekian pulang ya, tanpa mempertimbangkan tenaga burung merpati, itu seringkali bisa menyebabkan burung merpati kita pada akhirnya mencelok ya, karena memang tenaganya belum ada atau belum kuat, tapi kita sudah tambah jarak, kita sudah majuin jarak, akhirnya burungnya hinggap sekali hinggap, teman-teman lepaskan lagi di situ, hinggap lagi. Itu akan menjadi suatu faktor kebiasaan yang dimana menyebabkan burung merpati kita akhirnya hinggap dan hinggap di suatu titik pelepasan tertentu, teman-teman ya. Nah, bagaimana mengatasi burung merpati yang suka mencelok? Nah, kalau kasusnya masih ringan, teman-teman, hal pertama yang mungkin bisa teman-teman lakukan adalah coba untuk pindah lapak terlebih dahulu ya. Cuci otak burung merpati kita ya, istilahnya, teman-teman ya. Yaitu dengan cara memindahkan burung merpati itu atau dilatih burung merpati yang suka mencelok itu di lapak yang yang luas, yang mungkin tidak ada halangan, tidak banyak pohon atau tidak banyak rumah, mungkin seperti di persawahan ya. Jadi mungkin kita bisa pertimbangkan untuk latih di lapak yang jarak lepasnya memang lantang ataupun luas ya. Lalu jika biasanya burung merpati kita hinggap di satu titik tertentu ya, mungkin di bendera 1, bendera 2 burung merpati kita sudah hinggap.
Mungkin kalau memang kita yakin burung merpati kita itu tenaganya sudah bagus, ya kita usahakan untuk tidak lepaskan di titik tersebut, titik di mana dia suka hinggap. Coba langkahi dulu titik itu. Ya mungkin di pelepasan patok 2 dia sudah hinggap, ya kita setelah pelepasan patok 1 langsung lompat ke patok 3 teman-teman, atau patok 4. Yang penting kuncinya burung merpatinya harus dalam keadaan tenaga yang sudah kuat. Nah, bagaimana kalau tenaga burung merpati kita masih belum bagus? Mundurkan lagi teman-teman. Jadi mungkin dia tadinya hinggap di patok 2, ya kita mundurkan, lepas di patok 1. Cukup di situ terus selama beberapa giringan sampai kita yakin burung merpati kita itu tenaganya sudah bagus. Setelah kita yakin tenaga burung merpati kita bagus, barulah kita coba lepas lagi di patok 2. Kalau dia tidak hinggap lagi, ya berarti burungnya hinggapnya itu hanya karena faktor tenaga ya teman-teman ya. Nah, bagaimana kalau kasus hinggapnya itu sudah parah teman-teman? Apa yang bisa kita lakukan? Nah, saya punya salah satu burung merpati player andalan yang jadi maskot di kandang saya teman-teman. Nah, burung merpatinya ini suka hinggap di titik star teman-teman. Jadi sewaktu dilepaskan di titik star hinggap, dilepaskan hinggap teman-teman ya, tidak mau terbang ya teman-teman. Nah, apa yang saya lakukan dengan burung tersebut ya? Saya mencoba mendengarkan saran-saran yang diberikan oleh teman-teman saya ya, para pemain burung merpati yang sudah senior ya. Jadi karena mereka memperhatikan burung saya ini punya kelebihan teman-teman. Jadi memang burung saya ini over CC teman-teman. Dan mainnya juga bagus sebenarnya kalau dia mau terbang teman-teman. Nah, mereka menyarankan untuk mencoba menambah waktu jemur ya, yang mungkin tadinya biasa saya jemur 1 jam sekali, per 1 jam, per 2 jam. Mereka sarankan untuk coba perpanjang, mungkin sampai 3 jam atau 4 jam burung merpatinya dijemur pada waktu burungnya bertelur. Itu sudah saya lakukan selama beberapa giringan, tapi burungnya tetap tidak ada perubahan. Lalu teman saya juga menganjurkan untuk coba ganti ke betina yang lain ya, betina yang memang benar-benar dia suka teman-teman. Saya coba ikuti sarannya, saya ganti betinanya dengan yang dia suka, tapi kenyataannya burungnya juga tidak berubah. Ada juga yang memberikan saran untuk memberikan koyo cabai ya di jari-jari kaki burung merpati milik saya itu teman-teman, tapi masih juga tidak ada perubahan teman-teman. Ada juga yang sarankan nanti sewaktu di posisi lepas, di pelepasan, burungnya disabeti dengan rumput ya, tapi juga masih hinggap. Saya juga sudah coba untuk pindah ke lapak yang los. Tadinya burungnya hinggap di titik pelepasan star, ini malah hinggap di patok 1 dia sudah hinggap, patok 2 hinggap, padahal burungnya tenaganya sudah bagus, tenaganya sudah top teman-teman. Jadi memang burung saya ini over CC, burungnya turunnya membal. Nah, mungkin burungnya suka beberapa kali juga suka cedera, dan saya sudah coba atasi dengan cara mengobati, memberikan obat-obatan yang cocok untuk mengatasi burung merpati yang cedera. Jadi setelah saya pikir-pikir, oh mungkin burung merpati saya ini trauma ya, trauma karena pernah sakit tubuhnya teman-teman ya. Makanya saya akhirnya mencoba opsi terakhir teman-teman. Opsi terakhir apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi burung yang hinggap, dengan harapan burungnya nanti bisa kembali normal. Nah, opsi terakhir yang saya lakukan adalah dengan membiarkan burung merpati tersebut ya, mengeram sampai burung merpati tersebut menetas dan meloloskan anaknya sendiri teman-teman. Jadi saya biarkan burung merpati itu meloloskan anaknya sampai besar teman-teman. Nah, sebenarnya berapa lama waktu yang cocok ya untuk mengatasi burung merpati hinggap, membiarkan burung merpati itu meloloh anak? Ya, jadi menurut beberapa saran yang saya dapatkan sebenarnya cukup 15 hari teman-teman, atau 10 hari ya. Ya, burung merpati itu diloloskan, lalu anaknya diambil, kita sepet sendiri. Tapi mengingat burung merpati saya tadi sudah terlalu parah kasus hinggapnya itu, akhirnya saya biarkanlah dia sembari istirahat, ganti bulu mabung selama 1,5 bulan untuk meloloskan anaknya sampai anaknya besar. Nah, setelah anaknya besar, betinanya tadi saya pisah teman-teman, saya ganti dengan merpati betina geberan ya, yang dimana dia memang sengaja pilih sendiri betinanya tersebut. Dan alhasil
Setelah upaya itu dilakukan, burung merpatinya ya kembali normal. Giringnya itu kembali seperti pada waktu burung itu masih peak ya. Giringnya bagus sekali ya. Kalau di atas dondang itu dia muter-muter teman-teman, giringnya bagus teman-teman ya. Dan dilatih, saya coba latih ulang ya, seperti melatih burung baru burung-burung bahan teman-teman. Jadi saya latih tidak jauh-jauh, selama beberapa giringan saya latih sampai pelepasan 100 sampai 200 meter saja teman-teman. Nah sekarang burungnya sampai posisi start belum pernah hinggap teman-teman ya. Jadi burungnya sudah berubah menurut joki lepas, juga terbangnya itu tidak seperti kemarin-kemarin ya. Jadi dilepaskan langsung terbang semangat, malah langsung pulang, tidak main muter lagi teman-teman. Nah ini hanya sekedar saran yang senang saya bagikan kepada teman-teman untuk mengatasi burung merpati yang suka hinggap teman-teman ya. Nah setiap orang pasti punya pendapat sendiri-sendiri, barangkali ada beberapa pendapat saya yang masih kurang berkenan bagi teman-teman. Silakan teman-teman tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Oke teman-teman, sampai di sini videonya. Jangan lupa terus dukung channel Merpati Kencana dengan klik tombol like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya.